Jokowi memang tidak pernah menyerang secara terang-terangan, tapi setiap ucapannya punya makna, dalam dan dampaknya selalu terasa. Kali ini, sinyal yang diberikan Jokowi semakin jelas, PDIP dalam bahaya besar. Setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya bukan sekadar omongan kosong, tapi sebuah strategi yang sudah diperhitungkan. Apakah PDIP siap menghadapi guncangan besar berikutnya? Kita langsung to the point saja. Ini bukan sekadar gosip politik, ini fakta. Jokowi akhirnya bersuara, dan ini bukan suara biasa. Ini suara seorang pemimpin yang selama ini diam, mengalah, dan mencoba bersikap bijak. Tapi namanya kesabaran ada batasnya, bukan? Selama bertahun-tahun, Jokowi dihina, dicaci, difitnah. Dari awal mendukung Prabowo Gibran, serangannya makin gila-gilaan. PDIP yang dulu membesarkan Jokowi, kini seperti kehilangan akal. Tidak ada logika, tidak ada strategi, cuman emosi dan dendam politik. Bayangkan, mereka menuduh Jokowi mengutus orang agar Hasto tidak dipecat. Ini fitnah yang benar-benar tidak masuk akal. Jokowi sendiri yang bilang, saya diam loh, saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya ya. Dan ini yang harus kita perjelas. Jokowi sekarang melawan. PDIP dulu partai besar. Sekarang, tinggal sejarah. Mereka kehilangan kontrol, kehilangan arah. Serangannya ke Jokowi tidak menghasilkan apa-apa selain kekalahan telak di Pilpres 2024. Lihat saja Ganjar, capres jagoan PDIP, hanya dapat 16% suara. Itu bukan kekalahan, itu penghinaan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka salah strategi. Dalam politik, menyerang seseorang yang masih punya pengaruh kuat adalah bunuh diri. Apalagi Jokowi itu punya 80% approval rating di saat mereka mulai menyerang. Rakyat masih mencintai Jokowi dan PDIP malah menembak kakinya sendiri dengan membabi buta. Dan kita harus tanya, sebenarnya siapa yang otaknya tidak jalan? Jokowi atau para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah buta karena dendam? Jokowi bukan orang bodoh. Dia 2 periode memimpin negeri ini. Selama itu pula, dia tahu siapa yang bermain di belakang layar, siapa yang korup, siapa yang berkhianat. Selama ini Jokowi diam. Tapi begitu dia bicara soal kesabaran ada batasnya, itu berarti alarm perang sudah berbunyi. PDIP lupa, Jokowi ini bukan hanya mantan kader. Dia adalah mantan presiden. Selama 10 tahun memimpin, dia tahu seluk-beluk pejabat PDIP yang dititipkan di berbagai posisi kekuasaan. Mulai dari DPR, kementerian, hingga proyek-proyek strategis. Kalau Jokowi sudah muak, kalau Jokowi mulai membuka satu persatu boroknya PDIP, apa yang akan terjadi? Hancur! Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, tanda-tandanya sudah muncul. Beberapa pejabat yang dekat dengan PDIP mulai disorot dalam kasus hukum. Tidak perlu disebut nama, tinggal lihat berita hari ini. Arah anginnya sudah jelas. Dulu Jokowi menang 2 kali di Pilpres karena apa? Karena dia diserang habis-habisan oleh lawan politiknya dan rakyat jadi simpati. Sekarang PDIP yang melakukan kesalahan yang sama. Mereka pikir dengan menghajar Jokowi habis-habisan, mereka bisa menjatuhkannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi semakin kuat, PDIP semakin tenggelam. Lihat efeknya. Kekalahan di Pilpres. 16% suara untuk Ganjar, kalah telak. Kehilangan Jokowi, PDIP sekarang seperti kapal tanpa nahkoda. Pemberantasan korupsi semakin kencang, ini efek paling menyeramkan bagi mereka. Jokowi sudah tidak lagi menghalangi apapun. PDIP ini seperti orang yang melihat lubang, tapi tetap nekat loncat. Dan sekarang mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Jokowi bukan orang yang asal bicara. Kalau dia sudah bilang kesabaran ada batasnya, itu artinya tindakan sudah diambil. Kita lihat beberapa kemungkinan. Kader-kader PDIP yang korup mulai diseret satu persatu. PDIP kehilangan pengaruh di pemerintahan Prabowo. Jokowi tetap menjadi kingmaker di belakang layar. Dan yang paling penting, PDIP sekarang tidak punya jalan kembali. Mereka sudah kehilangan kepercayaan Jokowi, kehilangan suara rakyat, dan kehilangan pijakan di pemerintahan yang akan datang. Jadi kalau mereka masih berpikir bisa menyerang Jokowi tanpa konsekuensi, ya selamat tinggal. Mereka sudah menggali kuburannya sendiri.
Jangan salah paham. Ini bukan soal Jokowi ingin balas dendam. Ini soal logika politik. Siapa yang menyerang tanpa strategi, dia yang kalah. Dan dalam hal ini, PDIP sudah kalah sebelum bertanding. Sekarang, kita lihat ke depan. Prabowo akan memimpin Indonesia. Jokowi sudah menunjukkan sinyal bahwa dia mendukung pemerintahan baru ini. PDIP masih sibuk dengan dendam yang tidak ada manfaatnya. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih waras? Jokowi yang diam tapi menang, atau PDIP yang teriak-teriak tapi makin ambruk? Silakan jawab sendiri. Sekarang mari kita lihat realitas politik yang tidak bisa dibantah. Jokowi sudah menang mutlak. PDIP bukan hanya kalah di Pilpres, tapi mereka juga mulai kehilangan pegangan di berbagai lini. Mari kita bedah satu persatu. PDIP selama ini hidup dalam bayang-bayang Megawati. Tapi mari kita jujur, era Megawati sudah habis. Merdeka! Merdeka! Wartawan, ikut merdeka, kalau enggak keluar. Tidak ambil itu dulu, tutup dulu itu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka, out. Dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Lihat saja, setelah kekalahan Ganjar, PDIP kehilangan arah. Bukannya introspeksi, mereka malah semakin menggila menyerang Jokowi. Logikanya di mana? Ganjar kalah telak, tapi PDIP masih tidak terima. Seolah-olah ini bukan salah mereka sendiri yang memilih strategi yang salah. Megawati terus bicara seakan dia masih mengendalikan negara. Padahal realitanya rakyat sudah bosan dengan model kepemimpinan feodal macam ini. PDIP mulai kehilangan figur baru. Setelah Jokowi keluar, mereka tidak punya kader sekelas dia. Ganjar sudah gagal. Puan, belum bisa menarik simpati rakyat. Jokowi tahu ini. Dia tahu PDIP semakin melemah dan tidak bisa bangkit. Karena itu, dia tidak perlu membuang energi berlebihan. Biarkan saja PDIP semakin tenggelam dengan strategi bodohnya sendiri. Mari kita lihat siapa yang bekerja dan siapa yang cuma teriak-teriak. Jokowi fokus membangun koalisi baru. Fokus memastikan pembangunan tetap berjalan. Fokus memastikan Prabowo Gibran bisa melanjutkan warisannya. PDIP masih sibuk main drama. Masih sibuk mencari alasan kekalahan. Masih sibuk menyerang Jokowi tanpa hasil. Lihat perbedaannya. Jokowi sudah move on, PDIP masih hidup di masa lalu. Jokowi fokus ke pemerintahan yang akan datang, PDIP sibuk mengadu domba. Jokowi masih punya pengaruh kuat, PDIP makin kehilangan suara. Ini bukan soal siapa benar dan siapa salah. Ini soal siapa yang masih pakai otak dan siapa yang sudah kehabisan akal. Jangan heran kalau belakangan ini mulai banyak orang PDIP yang tiba-tiba bersikap lunak. Kenapa? Karena mereka sadar posisi mereka makin lemah. Ada yang mulai menjilat ke Prabowo. Ada yang mulai menghindari konfrontasi dengan Jokowi. Ada yang mulai pura-pura mendukung pemerintahan baru. Kenapa mereka tiba-tiba berubah? Karena mereka tahu Jokowi masih pegang banyak kartu. Siapa yang jamin Jokowi tidak akan membuka lebih banyak borok mereka? Siapa yang jamin Jokowi tidak akan memberi lampu hijau ke aparat hukum untuk menindak mereka? Mereka sadar mereka sekarang dalam posisi yang sulit. Makanya mereka mulai ketakutan. Jangan salah sangka. Jokowi mungkin sudah tidak menjabat, tapi dia masih kingmaker di balik layar. Jokowi sudah mengamankan posisi Gibran. Ini bukan kebetulan. Ini langkah strategis. Jokowi sudah membentuk jaringan baru di luar PDIP. Tidak perlu repot-repot lagi menghadapi drama Megawati. Jokowi masih punya hubungan kuat dengan Prabowo. Ini memastikan warisannya tetap terjaga. Artinya apa? Jokowi tetap akan berpengaruh dalam pemerintahan ke depan, sementara PDIP makin tidak relevan. Dan PDIP harus mulai menerima kenyataan ini. Mari kita buat ini jelas sekali lagi. 1. Jokowi menang. PDIP sudah kalah dan makin tidak relevan. 2. PDIP kehilangan akal. Mereka tidak punya strategi selain menyerang Jokowi tanpa hasil. 3. Jokowi tetap berpengaruh. Politiknya masih hidup, sementara PDIP makin tenggelam. 4. Para kader PDIP mulai ketakutan. Mereka sadar posisi mereka makin lemah. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan PDIP bertahan dengan kebodohan mereka? Jokowi sudah menang dan mereka masih saja menggonggong. Jokowi sudah melangkah ke depan dan mereka masih terjebak di masa lalu. Jadi ya sudah, biarkan PDIP ambruk dengan sendirinya.
karena mereka sudah menggali kuburnya sendiri. Sekarang kita masuk ke babak baru. PDIP bukan hanya kehilangan kekuasaan, tapi juga kehilangan arah. Mereka bukan hanya kalah dalam Pilpres, tapi sekarang sudah mulai saling sikut di dalam. Kita bedah satu persatu. PDIP ini ibarat kapal tanpa nahkoda yang jelas. Megawati masih merasa bisa mengendalikan segalanya, padahal realitasnya sudah berbeda. Ganjar kalah, tapi mereka masih tidak terima. Bukannya introspeksi, malah sibuk cari kambing hitam. Puan makin terpinggirkan. Awalnya didorong sebagai pemimpin masa depan, sekarang malah tersingkir dari pusat panggung politik. Kader-kader mulai pecah. Ada yang masih setia, tapi banyak juga yang mulai mencari jalan keluar. PDIP sekarang berada dalam posisi defensif, hanya bisa bereaksi terhadap keadaan. Dan itu bukan pertanda baik untuk partai yang mengklaim sebagai partai besar. Ini poin yang harus digarisbawahi. Jokowi sudah membuktikan bahwa dia tidak butuh PDIP. Buktinya, Jokowi tetap punya pengaruh besar meskipun keluar dari PDIP. Jaringan politik Jokowi tetap solid meski tanpa dukungan PDIP. Jokowi berhasil membentuk koalisi baru dengan Prabowo dan Gibran. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan justru semakin lemah tanpa Joko Widodo. Mereka kehilangan akses ke lingkaran kekuasaan. Mereka tidak punya figur kuat untuk diusung ke depan. Mereka terjebak dalam konflik internal yang semakin tajam. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih butuh siapa? PDIP bisa berteriak sesuka mereka, tapi faktanya mereka yang kehilangan segalanya setelah Jokowi pergi. Jangan kaget kalau mulai banyak kader PDIP yang mendekat ke kubu Jokowi atau Prabowo. Kenapa? Karena mereka sadar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin tenggelam. Ada yang mulai merapat ke kabinet baru. Mereka tahu Jokowi dan Prabowo yang akan menentukan arah pemerintahan. Ada yang mulai mengkritik kepemimpinan Megawati secara halus. Dulu mereka tunduk, sekarang mulai mempertanyakan keputusan-keputusan partai. Ada yang diam-diam mencari jalur ke partai lain. Mereka tidak mau tenggelam bersama kapal yang sudah bocor. PDIP bisa mengancam mereka. Tapi apa yang bisa dilakukan partai yang sudah kehilangan kekuatan? Tidak ada. Kalau ada yang masih berpikir Jokowi itu anak baik yang masih menghormati PDIP, mereka salah besar. Jokowi sudah memberikan sinyal kuat bahwa dia tidak lagi mau tunduk pada PDIP. Dia mendukung Prabowo, bukan Ganjar. Itu tamparan keras bagi PDIP. Dia membiarkan kader-kader PDIP kehilangan posisi. Itu tanda jelas bahwa dia tidak peduli lagi dengan partai itu. Dia membangun kekuatan sendiri di luar PDIP. Ini bukti bahwa dia siap melangkah tanpa beban. PDIP boleh mencoba menyerang Jokowi, tapi pertanyaannya, apa yang bisa mereka lakukan? Jokowi sudah berada di depan, sementara PDIP masih sibuk meratapi kekalahan. Mari kita rangkum lagi. Jokowi sudah menang dan tidak butuh PDIP lagi. PDIP kehilangan arah, tanpa kepemimpinan yang jelas. Kader PDIP mulai panik dan mencari selamat. Jokowi sudah menegaskan perlawanan terhadap PDIP. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa lama PDIP bisa bertahan sebelum benar-benar runtuh? Jokowi sudah maju ke depan, sementara PDIP masih terjebak di masa lalu. Jokowi sudah membangun kekuatan baru, sementara PDIP hanya bisa berteriak tanpa hasil. Waktunya sudah hampir habis untuk PDIP. Dan Jokowi sudah memastikan mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Jokowi itu bukan tipe yang frontal menyerang. Dia tidak akan pernah teriak, "Saya melawan PDIP" secara langsung. Tapi siapapun yang paham cara mainnya, pasti tahu setiap pernyataan halusnya itu sebenarnya pukulan telak. Mari kita lihat salah satu ungkapannya baru-baru ini. Jokowi bilang sesuatu yang kelihatannya biasa saja, tapi kalau dicermati, itu adalah pesan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Jokowi bilang sesuatu seperti, "Ya, saya tahu ada yang merasa tidak nyaman, tapi saya hanya ingin negara ini stabil dan terus maju." Sekilas terdengar biasa kan? Tapi siapa yang paling merasa tidak nyaman sekarang? PDIP. Mereka tahu setiap kali Jokowi bicara seperti ini, selalu ada dampak besar yang menyusul. Mereka paham Jokowi tidak asal bicara. Kalau dia sudah mengucapkan sesuatu, itu berarti ada langkah berikutnya yang sudah disiapkan. Mereka sadar Jokowi bukan orang yang bisa ditekan, dan justru mereka yang akan kena dampaknya. Jadi, kalau Jokowi sudah bicara begini, tinggal tunggu waktu saja sampai sesuatu menghantam PDIP. Kalau kita mundur sedikit, pola ini selalu terjadi. Setiap kali Jokowi mengeluarkan pernyataan yang terlihat halus,
Tak lama kemudian ada sesuatu yang mengguncang. Sebelum Pilpres, Jokowi bicara soal pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan dan siapa yang akhirnya menang. Prabowo Gibran, bukan Ganjar. Setelah Pilpres, Jokowi bicara soal demokrasi itu dinamis, lalu tiba-tiba koalisi gemuk mulai terbentuk, meninggalkan PDIP sendirian. Sekarang, Jokowi mulai bicara soal stabilitas negara, dan kita bisa duga akan ada sesuatu yang mengguncang PDIP dalam waktu dekat. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Jokowi sudah tahu bagaimana mengatur timing dan momentum. Dia tidak pernah asal bicara. Kalau melihat pola yang sudah terjadi sebelumnya, ada beberapa kemungkinan besar. Satu, guncangan di internal PDIP makin parah. Kader-kadernya yang mulai sadar bakal mulai keluar atau membelot. Mereka yang dulu diam-diam kecewa akan mulai bersuara lebih keras. Partai ini semakin sulit mempertahankan soliditasnya. Ada manuver politik yang memojokkan PDIP. Mungkin ada reshuffle atau perubahan politik yang membuat PDIP makin tersingkir. Bisa jadi ada gerakan politik yang semakin menjauhkan PDIP dari lingkaran kekuasaan. Intinya, PDIP akan semakin terisolasi. 3. Ada sesuatu yang membuka borok PDIP. Jangan kaget kalau tiba-tiba muncul kasus atau skandal yang menyeret nama besar PDIP. Ini bisa jadi pukulan telak yang makin mempercepat keruntuhan mereka. Apapun itu, satu hal yang pasti, Jokowi sudah memberi sinyal dan sebentar lagi akan ada sesuatu yang besar terjadi. Yang membuat ini semakin parah bagi PDIP adalah mereka tidak punya cara untuk melawan. Mau menyerang Jokowi, sudah dicoba tapi gagal. Jokowi tetap kuat, tetap punya pengaruh, dan tetap memegang kendali situasi. Mau menyalahkan pihak lain sudah dilakukan, tapi malah makin memperlihatkan kelemahan mereka. Mau bertahan di jalur sendiri, tidak ada jalan keluar karena mereka semakin kehilangan kekuatan. PDIP sekarang hanya bisa menunggu dan berharap tidak ada sesuatu yang lebih buruk menimpa mereka. Tapi kalau melihat pola yang sudah terjadi sebelumnya, sepertinya harapan itu sia-sia. Jokowi sudah memberikan tanda-tandanya. Dan kalau kita belajar dari sejarah politiknya, setiap kali dia memberi tanda, sesuatu akan terjadi. Jadi apakah PDIP siap menghadapi hantaman berikutnya? Sejujurnya sepertinya mereka tidak siap, tinggal tunggu waktu. Sesuatu akan terjadi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan semakin jatuh. PDIP sekarang bukan lagi raksasa yang ditakuti. Mereka sudah goyah dan setiap langkah yang mereka ambil justru semakin memperlihatkan kepanikan. Jokowi tidak perlu menyerang mereka secara terang-terangan. Cukup dengan 1-2 pernyataan, PDIP sudah kalang kabut sendiri. Dan kalau pola yang selama ini terjadi terus berulang, maka guncangan besar sudah di depan mata. Pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi PDIP bisa bertahan? Apakah mereka akan berusaha berdamai dengan kenyataan, atau justru terus meronta-ronta sampai akhirnya hancur sendiri? Satu hal yang pasti, Jokowi sudah memberi sinyal. Dan kalau dia sudah berbicara, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Sekarang tinggal kita tunggu babak baru politik Indonesia tanpa dominasi PDIP.